Saudara, hari ini Rabu 15 Maret 2023. Kita tiba di hari ke-22 masa Prapaskah. Dalam Matius pasal 9 ayat 4 sampai dengan 7 kita membaca. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Dalam Matius 9 ayat yang ke-27, 28, 29 dan 30a kita membaca. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Saudara, dua orang buta memanggil Yesus anak Daud. Mereka percaya bahwa Yesus dari Nazaret adalah Sang Mesias, Raja Agung yang dipilih dan diurapi Allah dari keluarga Daud untuk memerintah Israel Raya untuk selamanya. Yesus sendiri menyebut dirinya Anak Manusia. Dengan sebutan itu, ia menempatkan dirinya sebagai bagian dari umat manusia. Memang, ia telah mengikrarkan solidaritas atau kesetiakawanannya dengan manusia berdosa. Itulah yang terjadi saat ia datang kepada Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan untuk menerima baptisan. Secara khusus, saudara, Yesus menaruh perhatian kepada mereka yang dikenal sebagai orang berdosa dan dibenci masyarakat. Dengan makan bersama dengan banyak pemungut cukai dan orang berdosa, ia menyatakan diri sebagai sahabat mereka. Lihatlah Matius 11 ayat 19. Ia sendiri menyatakan bahwa ia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius 9 ayat 13. Yesus juga sangat mempedulikan mereka yang dianggap telah dihukum dan dimurkai Allah akibat dosa-dosa mereka. Perhatikanlah perlakuan Yesus kepada orang yang mengidap kusta, orang lumpuh yang dibawa kepadanya, perempuan yang telah 12 tahun menderita pendarahan, dan dua orang buta. Ia menyembuhkan mereka. Dengan jalan itu, ia menyatakan bahwa mereka telah diampuni dan diselamatkan. Di dunia ini, kata Yesus, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Matius 9 ayat 6.
Saudara, dalam Yesus dari Nazaret, Allah menyatakan kesediaannya untuk menerima manusia berdosa dan mereka yang terpinggirkan. Kita yang telah percaya kepadanya patut bersyukur telah diterima dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Selanjutnya, kita perlu mengolah hidup kita dalam Kristus dengan sebaik-baiknya, supaya melalui kita, orang lain juga merasa disapa oleh Allah dan terpanggil untuk datang kepadanya, guna beroleh pengampunan dan menjadi anak-anak Allah melalui iman dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk solidaritas Tuhan Yesus dengan kami, manusia-manusia berdosa. Kami mengerti bahwa di dalam Dia Engkau bermaksud menyatakan kasih-Mu yang menyelamatkan kepada semua orang, khususnya mereka yang terpinggirkan. Tolonglah kami ya Bapa dalam mengolah hidup kami, supaya kami dapat mengolah hidup kami dengan sebaik-baiknya, agar kami dapat menjadi mitra Tuhan Yesus Kristus dalam menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Kami telah mengalami kasih-Mu yang menyelamatkan Bapa. Kiranya melalui perbuatan-perbuatan kasih yang kami lakukan, sesama kami boleh merasakan kasih-Mu dan beroleh keselamatan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.